Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Pada pertemuan kali ini, sebagai pertemuan lanjutan, Bapak akan menyampaikan materi dengan judul pencatatan transaksi pemakaian bahan baku. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita kepada materi inti mengenai pencatatan pemakaian bahan baku, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku adalah pemakaian bahan langsung yang akan diolah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual kepada konsumen. Kemudian anak-anak yang Bapak banggakan, bagaimana cara pencatatan dari transaksi pemakaian bahan baku ini? Namun sebelum kepada pencatatan, Bapak ingin menampilkan format jurnal pemakaian bahan baku. Seperti yang terlihat di monitor kalian, untuk jurnal pemakaian bahan baku ini terdiri dari beberapa kolom. Ada kolom tanggal, kolom nomor bukti, keterangan, pekerjaan, dan kolom debit dan kredit. Untuk penjelasan mengenai kolom-kolom ini, untuk kolom tanggal, itu diisi dengan tanggal kapan pemakaian bahan baku itu digunakan. Yang berikutnya, nomor bukti diisi dengan nomor buktinya. Keterangannya adalah diisi dengan pemakaian bahan baku jenis apa. Kemudian untuk kolom nomor pekerjaan, bahan baku yang dipakai itu untuk pesanan nomor berapa. Dan untuk kolom debit dan kredit, ini untuk kolom debit dengan nama akun BDP persediaan bahan baku dan kreditnya adalah persediaan bahan baku. Nah, untuk pengisian kolom debit dan kredit ini diisi dengan jumlah nominal yang ada di debit dan di kredit. Kemudian langkah berikutnya, anak-anak yang Bapak banggakan, setelah kalian mencatat pada kolom masing-masing, jangan lupa kolom debit dan kreditnya ada baris yang paling bawah diisi dengan jumlah masing-masing kolom tersebut. Seperti yang kalian lihat di monitor, ada baris paling bawah di sini adalah total. Nah, total ini diisi jumlah nominal yang ada di kolom debit dan kredit. Kemudian yang berikutnya, setelah kalian mengisikan kolom debit dan kredit, total yang ada di kolom debit dan kredit ini, kalian pindahkan ke format rekapitulasi sebagaimana yang terlihat di monitor kalian di bawahnya. Nah, di dalam format rekapitulasi ini juga terdiri dari dua kolom, yaitu ada kolom debit dan kolom kredit. Masing-masing kolom debit dan kredit ini terbagi menjadi dua kolom lagi, yaitu kolom akun dan kolom jumlah. Nah, kolom akun ini adalah merupakan nama akun yang berasal dari kolom debit yang ada di jurnal pemakaian bahan baku. Seperti yang terlihat di format jurnal pemakaian bahan baku, bahwa di kolom debit ini nama akunnya adalah BDP persediaan bahan baku. Nah, nama akun BDP persediaan bahan baku yang ada di kolom debit ini, kalian pindahkan ke kolom debit rekapitulasi di kolom nama akun dengan nama akun BDP persediaan bahan baku. Sedangkan kolom jumlahnya yang ada di kolom rekapitulasi sebelah debit ini diisi dengan jumlah total yang ada di kolom debit. Begitu juga sebaliknya yang ada di kolom kredit. Ini adalah merupakan kolom tempat memindahkan nama akun dan jumlah akun yang berada di kolom sebelah kredit dalam jurnal pemakaian bahan baku. Nah, itu mengenai penjelasan dari format jurnal pemakaian bahan baku dan format rekapitulasinya. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, untuk yang berikutnya, untuk lebih memahami daripada pengetahuan kalian, maka di sini Bapak menampilkan beberapa contoh mengenai transaksi pemakaian bahan baku tersebut. Di monitor Anda telah terlihat pada tanggal 2 Agustus ini adalah merupakan transaksi pemakaian bahan baku.
pada tanggal 2 Agustus dengan nomor bukti BP31 telah dipakai 5 meter bahan baku D1 dengan harga satuan Rp3.000.000 untuk pekerjaan nomor 1. Kemudian masih tanggal 2 Agustus, 20 lembar bahan baku K1 dengan harga satuan Rp30.000 untuk pekerjaan nomor 1. Nah, dari transaksi tanggal 2 Agustus tersebut, bagaimana cara pencatatannya ke dalam jurnal pemakaian bahan baku? Silahkan kalian lihat pada monitor kalian. Di kolom tanggal, kalian isikan dari tanggal transaksi tersebut, yaitu tanggal 2 Agustus. Kemudian, di kolom bukti, nomor bukti ini, seperti yang terlihat di soal, buktinya yaitu BP31. Dan untuk kolom keterangan, adalah jenis bahan baku yang dipakai. Nah, pada tanggal 2 Agustus, bahan baku yang dipakai ada 2 jenis, ada D1 dan K1. Nah, jadi keterangan ini kalian isikan jenis bahan bakunya 5 meter bahan baku D1 dan 20 lembar bahan baku K1. Yang berikutnya, untuk kolom nomor pekerjaan, sesuai dengan yang dituliskan di dalam soal, bahwa bahan-bahan tersebut digunakan untuk pesanan nomor 1. Maka di kolom nomor pekerjaan ini, kalian tuliskan di masing-masing jenis bahan baku pesanan nomor 1. Kemudian langkah berikutnya untuk kolom debit dan kredit, bahwa pemakaian tanggal 2 Agustus untuk 5 meter bahan baku D1 untuk pesanan 1 ini jumlahnya adalah Rp15 juta. Maka kalian catatkanlah di kolom debit BDP biaya bahan baku sebesar Rp15 juta. Begitu juga diikuti dengan kolom kreditnya persediaan bahan baku dengan jumlah yang sama yaitu Rp15 juta. Begitu juga dengan langkah yang sama, masih untuk pesanan nomor 1, 20 lembar bahan baku K1 untuk pesanan nomor 1, debitnya Rp600.000 dan kreditnya sebesar Rp600.000. Nah, perlu Bapak sampaikan kepada kalian semua bahwasanya apabila kalian setelah mencatat dalam kolom debit, jangan lupa kalian untuk mengikut sertakan pencatatan di dalam kolom kredit juga dengan jumlah yang sama. Itu mengenai transaksi pemakaian yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus. Kemudian untuk transaksi yang berikutnya yaitu tanggal 3 Agustus dengan nomor bukti BP32. Adapun bahan barang yang dipakai adalah 4 meter bahan baku D4 dengan harga satuan Rp3 juta untuk pesanan nomor 2. Dan bahan baku yang berikutnya yang dipakai 4 meter bahan baku D4 dengan harga satuan Rp3 juta untuk pekerjaan nomor 3. Nah, dari transaksi tanggal 3 Agustus ini, kalian lihat bahwa bahan baku yang dipakai hanya satu jenis, tetapi untuk pesanan yang berbeda. Bagaimana langkah untuk pencatatan dari transaksi tanggal 3 ini? Kita lihat lagi ke jurnal untuk tanggalnya tanggal 3 Agustus, kemudian nomor buktinya BP32 dan keterangannya untuk 4 meter bahan baku D4 untuk pesanan nomor 2, kemudian jumlahnya Rp12 juta diikuti dengan pencatatan sebelah kredit sebesar Rp12 juta. Begitu juga untuk pesanan nomor 3 dengan jumlah yang sama Rp12 juta dan kreditnya Rp12 juta. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, setelah pencatatan dari transaksi ke dalam jurnal, kemudian langkah berikutnya adalah kalian menjumlahkan jumlah nominal yang ada di kolom debit dan kredit ke dalam baris total di bawah ini. Nah, untuk kolom debit yang bernama akun BDP biaya bahan baku, jumlahnya adalah Rp39.600.000 dan untuk kreditnya juga sebesar Rp39.600.000. Itu mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal pemakaian bahan baku. Kemudian anak-anak, langkah yang berikutnya, setelah kalian menjumlahkan kolom debit dan kredit yang ada di dalam jurnal pemakaian bahan baku, langkah berikutnya adalah kalian memindahkan jumlah total debit dan kredit ke dalam kolom rekapitulasi. Ya.
Di dalam kolom rekapitulasi ini seperti yang Bapak sampaikan di sebelumnya, di kolom debit ada kolom akun dan jumlah, begitu juga di kolom kreditnya. Nah, untuk kolom debit, kolom akunnya kalian tuliskan nama akun BDP biaya bahan baku, kemudian jumlahnya Rp39.600.000. Kemudian untuk kolom kreditnya, di kolom akun kalian tuliskan persediaan bahan baku dengan jumlah Rp39.600.000. Nah, jadi di kolom rekapitulasi, baik kolom rekapitulasi ataupun jurnal pemakaian bahan baku, antara kolom debit dan kredit semuanya balance, yaitu sebesar Rp39.600.000. Nah, kenapa kita buat rekapitulasinya? Ini seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 1, bahwa pembuatan rekapitulasi jurnal khusus ini adalah untuk memudahkan kalian nanti pada saat memposting. Itu tujuannya. Jadi anak-anak yang Bapak banggakan, dari penjelasan jurnal pemakaian bahan baku ini, Bapak harapkan kepada kalian semua dapat memahami apa-apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dan demikianlah mungkin pertemuan yang dapat Bapak sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahaminya. Dan mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita praktekkan sekaligus pada lembar kerjanya. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera untuk kita semuanya.